Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah amal soleh yang kita lakukan menjadi amal soleh yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan terkait pembahasan ta'adduduz zaujat, yaitu bab yang kita bahas berkaitan dengan ta'addud dalam beristri, atau di tempat kita sering kita kenal dengan istilah poligami, beristri lebih dari satu. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, disyariatkannya atau syariat diperbolehkannya tentang poligami dalam perkawinan ini Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga, ayat yang barangkali sangat familiar di telinga kita semuanya. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, jika kalian khawatir, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim yang kalian rawat untuk kemudian kalian nikahi, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada mereka, kalian merawat anak yatim perempuan dari kecil sampai kemudian besar. Ketika kemudian balik, lalu kalian ingin menikahi mereka, lalu kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, tidak bisa memberikan mahar yang semestinya karena mereka dianggap seperti anak sendiri, tetapi hukumnya halal untuk dinikahi. Maka Allah katakan, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil kepada mereka, jika kalian ingin menikahi mereka, fankihu ma taba lakum minan nisa,
maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang baik dari kalian, 2 atau 3 atau 4, bukan dan ya. Kalau 2 dan 3 dan 4 ini ketemunya jadi banyak ya. 2 atau 3 atau 4. Ini dalil ya tentang diperbolehkannya poligami. Seorang suami beristri lebih dari 1. Lalu Allah Ta'ala ingatkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au malakat aimanukum. Tetapi jika kalian tidak bisa berbuat adil ketika kalian beristri lebih dari 1, kalau kalian khawatir seandainya memiliki istri lebih dari 1, khawatir nanti tidak bisa berbuat adil, Allah katakan fawahidatan, maka cukup 1 saja. Maka nikahilah 1 di antara wanita-wanita yang baik di antara kalian, au ma malakat aimanukum, atau kalian cukup menyalurkan hasrat kalian kepada budak wanita yang kalian miliki. Ibu bapak, ini dalil syariat atau disyariatkannya, diperbolehkannya seorang laki-laki melakukan poligami. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemarin kita bahas juga bahwa ketika seorang laki-laki ingin beristri lebih dari 1, ingin berpoligami, maka harus memenuhi beberapa syarat. Kenapa mesti memenuhi beberapa syarat? Pernikahan itu Allah syariatkan untuk menciptakan rumah tangga yang baik, yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah, yang tentram, bahagia, sejahtera. Ini tujuan dari pernikahan. Kalau kemudian seseorang seorang laki-laki melakukan poligami, tetapi yang terjadi justru nantinya adalah pertengkaran, kemudian pertengkaran, kemudian percekcokan, kemudian pertempuran. Pertempuran itu perang nanti ya. Kalau yang terjadi itu justru tujuan disyariatkannya menikah itu menjadi hilang. Menikah itu tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Istilah orang Indonesia itu keluarga samara ya, keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Termasuk poligami itu dalam rangka untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau poligami yang terjadi kemudian justru percekcokan, pertengkaran ya di dalam keluarga itu, baik sang suami kepada salah satu di antara istrinya atau istrinya dengan istri yang satunya lagi, sehingga setiap hari itu yang ada hanya kisruh, percekcokan, pertengkaran, maka tujuan utama rumah tangga itu tidak tercapai. Maka poligami itu bukan sunnah yang dipaksakan, tetapi itu menjadi satu solusi barangkali ketika berumah tangga seorang laki-laki memiliki 1 istri, kebahagiaan itu tidak bisa diraih, lalu akan menjadi bahagia dengan berpoligami. Disitulah poligami itu disyariatkan. Jadi poligami itu bukan sunnah yang dipaksakan untuk kemudian wis pokoknya sepenting ngelakoni, bukan. Ini sebuah solusi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya ibu bapak para jamaah, kemarin disampaikan dalam kitab ini ada 4 syarat.
Ketika seorang laki-laki ingin berpoligami itu ada 4 syarat. Syarat pertama adalah ayyakuna qadiran 'alal adli bainahunna. Yang pertama, seorang laki-laki yang ingin berpoligami itu dia punya kemampuan untuk bisa berbuat adil. Punya kemampuan untuk bisa berbuat adil di antara istri-istri yang dimilikinya. Kalau seorang laki-laki punya 1 istri saja belum bisa berbuat adil, apalagi memaksa menjadi 2. Maka pertama ini harus punya kemampuan untuk berbuat adil, karena ketika keadilan atau kemampuan berbuat adil ini tidak bisa, Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Itu jelas firman Allah Ta'ala. Kalau kalian khawatir, kalian takut tidak bisa berbuat adil, seandainya kalian memiliki istri lebih dari 1, kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, Allah katakan fawahidatan, maka cukup 1. Oleh karenanya pengarang kitab ini mengatakan syarat pertama adalah kemampuan berbuat adil. Yang kedua, seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami yang kedua adalah ayya'man 'ala nafsihi al-iftitan bihinna wa tadyi'i huququllah bisababihinna. Yang kedua, syarat yang kedua, seorang laki-laki dia bisa melakukan poligami. Syarat kedua adalah laki-laki ini bisa menjaga dirinya. Dia bisa menjaga dirinya terhindar dari fitnah. Fitnah apa? Menyia-nyiakan hak Allah disebabkan karena dia beristri lebih dari 1. Jadi kalau seseorang beristri lebih dari 1, itu menyebabkan hak Allah kemudian tidak bisa dilaksanakan. Gara-gara ketika istrinya 1, anaknya 9. Istri yang kedua anaknya juga 9 juga. Padahal ketika baru anaknya 9, untuk kehidupannya masih harus harus banting tulang, peras keringat. Ketika kemudian tambah 1, maka otomatis akan menyita banyak energi, tenaga dan pikiran yang kalau tidak berhati-hati nanti hak Allah tidak bisa tertunaikan dengan baik. Salat 5 waktunya kadang tertunda karena harus bekerja ekstra. Bahkan sholat 5 waktunya melaksanakan tergesa-gesa, salah arek nyambet gawe. Orang nyambet gawe kebutuhannya tidak terpenuhi, maka hak Allah akan menjadi terabaikan. Maka yang kedua, syarat kedua adalah seorang laki-laki ini bisa melakukan poligami. Yang kedua, jika laki-laki itu bisa terjaga dari fitnah yang ditimbulkan dengan beristri lebih dari 1, sehingga berdampak tersia-sianya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kemarin kita sampaikan, yang ketiga syarat seorang laki-laki bisa melakukan poligami. Syarat yang ketiga adalah ayyakuna indau qudrah 'alal i'fafihinna wa tahsinihinna. Syarat yang ketiga adalah laki-laki itu punya kemampuan untuk menjaga kehormatan istri-istrinya dan mampu menjaga keselamatan fisik istri-istrinya. Jadi ada 2. Punya kemampuan menjaga kehormatan istri-istrinya dan bisa menjaga fisik istri-istrinya, menjaga kesehatannya, terpenuhi hak fisiknya secara baik, kehormatannya terjaga, tidak kemudian beristri lebih dari 1 tapi tujuannya untuk dieksploitasi. Dieksploitasi itu
dikaryakan. Ya, istri pertama wis sampean yang begini nang pabrik. Istri kedua sampean nanti nang luar negeri wae. Ya. Yang ketiga nanti sampean ya buruh tandur pari. Ya. Yang keempat apalagi? Nah, suaminya ngapa? Di rumah mencatat keuangan istri-istrinya. Nah, ini ya tidak boleh mengeksploitasi. Berarti dia tidak mampu menjaga kehormatan istri-istrinya dan tidak bisa menjaga keselamatan fisiknya. Dan yang keempat, yang terakhir, ya yang keempat ini final nih, yang terakhir ini yaitu ayyakuna, ya dia punya kemampuan untuk memberikan, mempunyai keluasan harta, keluasan rizki untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya. Yang keempat ini mutlak, ya karena ini menyangkut kewajiban ya seorang suami kepada istrinya. Jadi yang keempat ini mutlak, ya mutlak apa? Harus punya keluasan rizki. Dalam bahasa kita ya mampu untuk dibagi kepada beberapa istri yang dimiliki. Jangan sampai bahasa Jawanya kayak siji wae napa? Kayak siji wae kenteh-kenteh, ya, tahu kenteh-kenteh. Kenteh-kenteh itu ibaratnya orang jalan itu jalannya napa? Ya sempoyongan, ya kayak melakune abot, nggawa punya istri satu saja belum terpenuhi, memaksa istrinya dua dengan alasan adalah apa? Ittiba'us sunnah. Nah, ini tidak sportif namanya. Sunnahnya mau tapi kewajibannya tidak terpenuhi. Maka keempat ini adalah punya kemampuan berupa keluasan rizki, sehingga dengannya maka istri dan keluarganya kebutuhannya akan terpenuhi dengan baik. Ibu sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya adalah hikmah masyru'iyatut ta'addud, hikmah disyariatkannya ta'addud. Ibu bapak, kita akan mencoba melihat secara adil, ya melihat secara adil. Kita berharap tidak menjadi orang yang begitu mudah ya melarang ketika ada seseorang ingin melakukan poligami. Tetapi kita juga tidak akan mengatakan poligami ya. Jadi tidak melarang tapi juga tidak memaksa untuk dilakukan ketika tidak punya kesiapan. Kita ingin memilih secara adil. Ibu bapak rahimakumullah, saya bacakan. La syakka anna tariqal lati hiya aqwamu wa a'dalu hiya ibahatu ta'adduduz zaujati li umuril mahsusati bi 'urfiha kullal aqala. Tidak ada keraguan bahwa jalan yang baik, jalan yang adil, jalan yang tengah-tengah itu adalah jalan menghukumi diperbolehkannya melakukan ta'addud, poligami, karena adanya beberapa fakta-fakta aktual, beberapa kenyataan-kenyataan yang akal kita bisa menerima dan akal kita bisa memikirkannya. Artinya apa? Jalan yang tengah-tengah itu adalah bukan mendorong tapi bukan melarang. Artinya apa? Membolehkan jika memang terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena faktual itu ada beberapa hal yang perlu kemudian untuk dicermati. Pertama, annal mar'atal wahidata tahidu wa tamradu wa tanfasu illa ghairi dzalika minal awaik. Bahwasanya para wanita, ketika seorang laki-laki memiliki seorang istri, maka wanita akan mengalami masa-masa haid, mengalami sakit, mengalami masa nifas dan lain sebagainya
yang halangan-halangan ini sakit, kemudian haid, kemudian nifas, ya, dan yang lainnya ini ya beberapa perkara yang menghalangi min qiyamiha bi akhassi lawazimuz zaujah. Halangan-halangan ini ya, uzur-uzur ini bisa menghalangi seorang wanita untuk melakukan tugas-tugas khusus. Saya ulangi, menghalangi seorang wanita melakukan tugas-tugas khusus berkaitan posisinya sebagai seorang istri. Dalam apa? Dalam melayani kebutuhan-kebutuhan khusus suaminya. Warrajulu musta'iddatun litasabbubi fi ziyadatil ummah. Sedangkan seorang laki-laki ini selalu punya kesiapan untuk apa? Untuk melakukan beragam sebab yang menjadikan umat Islam ini menjadi banyak. Seorang laki-laki punya kecenderungan selalu siap dalam bahasa biologinya itu untuk melakukan reproduksi. Sementara seorang wanita berhalangan ada haid, ada nifas dan lain sebagainya. Oleh karenanya, falau khubisa alai fi akhwali a'dzariha la atalat manafi'ahu batilan fi ghairi dhanbin. Maka dalam kondisi seorang wanita mengalami masa haid, masa nifas dan lain sebagainya yang menghalangi tugas-tugas khusus sebagai seorang istri, sementara seorang suami sedang menghendaki untuk mendapatkan keturunan, maka kehendak itu akan terhalangi. Ini fenomena pertama, meskipun tidak semua laki-laki seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, annallah ajral ada bi anna rijala aqallu adadan minan nisa fi aqtari dunya. Yang kedua, ini fenomena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa jumlah kaum laki-laki itu relatif lebih sedikit dibanding jumlah kaum perempuan di beberapa penjuru dunia ini. Saya tidak tahu kalau di Indonesia sensusnya sejumlah atau perbandingannya bagaimana, jumlah laki-laki dan perempuan. Tapi di beberapa penjuru, di beberapa tempat jumlah kaum perempuan itu lebih banyak. Ibu bapak, kalau kita lihat di beberapa tempat di luar negeri sana, ini jumlah kaum perempuan itu bahasanya melimpah dibanding jumlah kaum laki-laki. Ya, kok melimpah? Nek melimpah niku kok kaya napa mawon ya. Lebih banyak ngoten ya. Lebih banyak. Kenapa jumlah kaum perempuan lebih banyak dibanding kaum laki-laki? Ibu bapak, dikatakan begini, wa aktsaru ta'arrudun li asbabil mauti minhunna fi jami'i mayadinil hayah. Karena kaum laki-laki itu sering berhadapan dengan resiko-resiko kematian ketika menjalani kehidupan di dunia ini, karena memang mereka tulang punggung keluarga. Ada banyak di beberapa tempat karena laki-laki bekerja, kecelakaan kerja lalu meninggal dunia. Ada yang tertimbun karena ya di kawasan tambang, ya. Kemudian ada yang meninggal dunia karena profesinya sebagai ya sopir kendaraan angkutan umum misalnya. Kemudian ada yang ya tenggelam karena menjadi seorang nelayan yang mencari ikan. Artinya apa? Potensi berhadapan dengan kematian dalam melakukan aktivitas itu relatif lebih tinggi dihadapi oleh kaum laki-laki dibanding kaum perempuan. Dan itulah yang Allah Ta'ala tetapkan.
Artinya memang resiko berhadapan dengan kematian itu kaum laki-laki lebih banyak. Kaum laki-laki misalnya di ladang, ya, macul, menek wit kelopo, ya, kemungkinan jatuhnya lebih banyak dibanding yang di rumah istri marut kelopo, kemudian marut kelopo, atau kenapa dia meninggal dunia kecelakaan. Kecelakaan apa? Marut kelopo. Ini kan barangkali ya sedikit, tapi kenapa itu meninggal dunia? Oh, manjat pohon kelapa jatuh. Itulah resiko sebagai kaum laki-laki. Di sini dikatakan wa aktsaru ta'arrudzun li asbabil maut, karena memang medannya laki-laki itu, ya, resiko menghadapi kematian itu lebih besar dibanding kaum perempuan. Meskipun ya kita sebagai orang yang beriman, kematian itu sebenarnya beraneka ragam, ya. Ada orang yang kesandung mati, ya bisa juga, ya, karena kesandung batu sing sak gede-gedene kan itu. Gigalan pulpen mati juga bisa karena pulpennya satu dus besar misalnya. Tetapi bagaimanapun kaum laki-laki itu dalam melakukan aktivitas kesehariannya relatif lebih beresiko dengan kematian dibanding kaum perempuan. Ya, apalagi di daerah-daerah konflik, wah itu lebih lagi. Di negara-negara konflik itu karena laki-lakinya berhadapan dengan, ya, pertaruhan nyawa, ini jumlah laki-lakinya semakin sedikit, jumlah perempuannya semakin banyak, karena memang kaum laki-laki berhadapan dengan resiko kematian, dan itu faktual semenjak zaman dulu mungkin sampai akhir nanti, ya. Falau qasara rajulu ala wahidatin la baqiya adadu dhahuma minan nisa'i mahruman minal azwaj. Oleh karenanya dalam kondisi misalnya kondisi seperti itu, seandainya seorang laki-laki mencukupkan dengan hanya menikahi seorang wanita saja, di daerah-daerah yang jumlah kaum wanitanya sudah lebih banyak, 2 kali lipat misalnya, maka ketika seorang laki-laki hanya mencukupkan dengan seorang perempuan untuk dinikahi, maka akan banyak kaum wanita yang tidak berkesempatan untuk menikah. Fayadhuruna ila rukubil fahisah. Kondisi seperti ini kalau tidak diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan, sangat mudah untuk cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji karena tidak kebagian laki-laki. Mungkin di tempat yang jauh sana. Kalau tempat kita barangkali masih ada lah. Ya, apalagi ini kan malah banyak laki-lakinya ini. Banyak laki-laki yang dibanding perempuannya. Tetapi di tempat-tempat tertentu itu sangat mungkin kondisi perempuan jauh lebih banyak. Ibu bapak bisa melihat di daerah-daerah konflik, daerah-daerah perang itu, wah, itu yang namanya di kawasan pengungsian itu ambrah-ambrah itu mayoritas perempuan. Yang laki-lakinya paling orang-orang yang sudah tua dan anak-anak. Yang laki-laki di peperangan dan berhadapan dengan kematian. Ya, kita bisa melihat itu kalau di daerah-daerah konflik, ya, daerah-daerah yang sedang berkecamuk perang, ya, dan itu faktual, nyata. Qultu, aku katakan, waqad adan nabiyyu fi asrati sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menggambarkan, ya, berkaitan dengan asrati sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah
yuqallur rijalu wa yukthirun nisa. Jumlah kaum laki-laki itu sangat sedikit, sementara jumlah kaum perempuannya sangat banyak. Hatta yakuna khamsina imra'atan qaimul wahidah. Wah, ini yang saya miris melihat ya hadis ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sampai-sampai nanti di akhir zaman, ketika sudah dekat sekali dengan hari kiamat, maka perbandingan antara kaum laki-laki dan perempuan itu 1 banding 50. Coba bayangkan, 1 banding 50. 1 banding 50. Ibu bapak ya, kita melihat kan ada beberapa hadis kan, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu kan ada perang akhir zaman. Ada perang akhir zaman. Kalau di luar kaum muslimin itu sering menyebut dengan istilah Armageddon, perang akhir zaman, perang dahsyat. Ya, perang akhir zaman itu perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dan orang-orang non muslim, orang-orang kufar. Apalagi kemudian nanti dimotori oleh Dajjal. Dan perang itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga jumlah tentara yang gugur itu sangat banyak. Maka sangat mungkin seperti yang dikatakan Nabi ini, akhir zaman nanti tanda dekatnya hari kiamat itu 1 laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. 1 laki-laki berbanding 50 perempuan. Bapak-bapak jangan membayangkan, wah nek aku menangi zaman itu ya keren misalnya. Mboten jenengan pun sepuh serapayu. Ini 1 berbanding 50. Ini faktual. Yang ketiga sekalian, annal inasa kulluhunna musta'iddatun lizzawaj. Yang ketiga, ya secara logika akal kita berpikir menerima bahwa pada dasarnya semua kaum perempuan, itu siap untuk menikah. Semua kaum perempuan pada dasarnya siap menikah. Berbeda dengan laki-laki. Wa katsiru minar rijali la qudratun lahum 'alal qiyami biluzumi zawajil faqrihim. Sementara tidak semua kaum laki-laki itu punya kesiapan untuk menikah. Karena alasan banyak ya, alasan karena kefakiran. Dan ibu bapak, fenomena semakin sini itu semakin banyak. Di kampung-kampung itu seorang laki-laki yang tidak mau menikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, kecuali kalau mengalami sakit dan sebagainya, itu kita masih melihatnya ya manusiawi. Tetapi yang sudah ya, yang memang sehat badannya, sehat fisiknya, tapi tidak mau menikah karena tidak punya kesiapan untuk menikah. Dan fenomena itu cukup ada, semakin kesini semakin banyak. Dan biasanya di suatu kampung, apakah kawasan desa atau dusun atau apapun, kalau sudah ada 1, 2 begitu, biasanya nular ya, biasanya nular. Karena yang di sana misalnya ngandani anake, le sampeyan golek nikah santai Pak, wong kek kae wae wis semono gurung. Nikah wis 49,5 Pak, niku dereng. Kula niku saya 24 ini. Dan sering menular. Oleh karena memang begitu, pada dasarnya semua kaum wanita itu siap untuk menikah. Sementara tidak semua kaum laki-laki itu punya kesiapan untuk menikah. Karena pekerjaan, karena penghasilan, karena faktor ekonomi. Fal musta'iduna lizawaji minar rijali aqallu minal musta'idati minan nisa. Oleh karenanya tadi, jumlah kaum laki-laki yang siap untuk menikah itu relatif lebih sedikit dibanding kaum perempuan yang punya kesiapan untuk
menikah. Pada umumnya demikian. Meskipun di tempat-tempat tertentu, kasus tertentu tidak mesti begitu, tetapi pada umumnya kaum perempuan itu siap. Yang kemungkinan belum siap itu adalah kaum laki-lakinya. Kenapa? Karena memang kaum laki-laki itu punya konsekuensi untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangganya. Ini yang ketiga. Oleh karena seperti itu, maka kemudian ya poligami itu menjadi sebuah solusi, bukan sunnah yang dipaksakan, bukan sesuatu yang dilarang, tetapi bisa menjadi sebuah solusi. Ya, jadi bahasa kita itu sebuah solusi, bukan dipaksakan, tapi juga bukan dilarang. Yang keempat, annahu qad yujadu inda ba'dir rijal bi hukmi tabi'atihim nafsiyati wal badaniyati rughbatun jinsiyatun jamihatun bi haitsu la tashba'uhu imra'atun wahidah. Yang keempat, bahwa kita tidak mengingkari memang ada ya kaum laki-laki dengan kondisi tabiat, dengan kondisi jiwanya, kondisi badannya, kondisi ekonominya, sehingga laki-laki yang seperti ini punya kecenderungan tidak puas hanya dengan memiliki satu istri. Ya, jadi memang ada, kita tidak mengingkari, ada kaum laki-laki yang karena memang kondisinya, kondisi orang itu mungkin barangkali tampan, yang kedua sehat, yang keempat kaya barangkali, yang keempat kaya, sehingga mungkin dia tidak cukup dengan satu orang istri, maka poligami menjadi solusi. Ya, meskipun itu tidak semuanya, hanya orang tertentu saja yang punya kesiapan seperti itu. Artinya apa? Ada orang-orang yang memang punya potensi peluang seperti itu. Orang-orang seperti ini fa'ubi halahu ayasba'a ghari zatau antoriki masru'in badalan ayat tahidha khalilatan tufsidu alai akhlaqahu. Orang-orang yang seperti ini ya memang dia fisiknya kuat, dari sisi finansialnya turah-turah, maka orang yang seperti ini kondisinya, dia dibolehkan untuk melakukan poligami. Untuk apa? Untuk menjaga sakinah, ketenangan hidupnya, dan ini menjadi solusi daripada dia ayat takhidhu khalilatan, dibanding dia nanti ya memiliki kekasih gelap. Bahasa kita khalilah itu kekasih gelap, tufsidu ali akhlaqahu, yang ini akan merusak moral, merusak peradaban ketika solusi poligami ini tidak ada. Sehingga ada, sering dikatakan ada apa namanya, wanita simpanan. Nek simpanan itu kan jero dompet ya. Wanita simpan itu tipis-tipis. wanita simpanan. Dan yang seperti itu kenapa? Karena memang dia punya kemampuan untuk berpoligami, tetapi jalan itu tidak ada. Kenapa? Ada yang melarang dan lain sebagainya. Meskipun itu tidak semuanya. Artinya apa? Kita tidak menutup mata ada orang yang seperti itu. Seperti barangkali sekalian kita lihat seperti di Jazirah Arab sana, itu kan banyak orang yang kaya-kaya, sehingga istri 2, istri 3, istri 4 itu sesuatu yang biasa. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang sana itu, ketika tanya, "Mutazawwij, kamu sudah nikah?" "Iya." Katanya, "Kam zawjat?" "Kenapa, berapa istrimu?" Saya sampaikan, "Wahidah." Apa kata mereka? "Miskin." Dan katakan, "Kamu itu miskin." Karena memang mereka punya kesiapan finansial dan sebagainya.
Yaitu orang-orang di Jazirah Arab. Orang-orang Saudi Arabia itu kan banyak yang istrinya lebih dari satu. Kenapa? Karena memang punya kemampuan. Dan seperti ini justru menjadi sakinah. Sehingga fenomena di sana itu ketika seorang suami berjalan-jalan ke mall dengan 2 istri, 3 istri itu sesuatu yang ya biasa. Tempat kita kan tidak bisa. Paling yang diajak 1. Bareng-bareng ring mall sing paling arep wedi samar dijagal mburine itu. Karena memang belum terbiasa. Di sana biasa. Maka sekalian dikatakan tadi bahwa poligami itu solusi, bukan sesuatu yang dipaksakan. Artinya apa? Kalau tidak siap ya tidak usah. Tapi kalau memang mempunyai kesiapan, jangan dihalang-halangi, karena itu sebuah solusi. Ini yang berapa? Yang keempat. Yang kelima, qad yakunu ta'adduda takriman li ihdal qaribati aw zawati rahmil lati mata zaujaha aw talaqaha. Yang kelima bisa jadi ya ta'addud poligami itu salah satu cara untuk memuliakan kaum wanita. Kenapa? Barangkali dia punya kerabat, punya famili yang masih bisa dinikahi karena suaminya meninggal dunia, karena barangkali diceraikan oleh suaminya sehingga hidupnya merana, maka bisa untuk ditolong. Solusinya ya poligami, itu solusinya bisa ditolong sehingga mereka ini menjadi orang yang terlindungi. Walaisalaha min mayya'ula ghairu sasin mutazawwij, sehingga ini menjadi sebuah solusi dalam rangka apa? Memberikan ya perlindungan atau memuliakan kaum wanita. Ibu bapak, kita jeda azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang kelima, bisa jadi poligami itu salah satu sarana upaya untuk memuliakan kerabat, keluarga, famili, orang-orang yang memang bisa untuk dinikahi. Kebetulan mereka ini ditinggalkan oleh suami mereka, baik karena meninggal dunia atau karena dicerai, maka bisa tertolong dengan poligami ini. Kemudian pengarang kitab ini belum mengatakan qultu, saya katakan raghima anna hadzal amru mustahabbun, meskipun bahwa poligami ini adalah sunnah. Kama ra'aita, sebagaimana yang tadi kita bahas terkait tentang hukum-hukumnya. Wa annahum bin hukmi syar'iyyati samkhati, kita tidak menafikan bahwa ya poligami itu adalah salah satu solusi betapa syariat Islam ini demikian santun, demikian luas. Artinya ketika memang syarat terpenuhi dan itu sebuah solusi, maka langkah itu bisa diambil. Tetapi ketika tidak terpenuhinya syarat atau diperkirakan dengan poligami itu justru rumah tangganya menjadi berantakan, maka itu menjadi perkara yang tidak dianjurkan. Hanya saja, jadi meskipun poligami ini adalah ya disyariatkan, ada contohnya, diperbolehkan, illa anna su'a tadbiqahu min ba'din nas, hanya saja buruknya praktek poligami yang kebetulan dilakukan oleh sebagian manusia, ja'alahu fi nadril katsirina jarimatun, maka karena adanya orang-orang yang melakukan praktek poligami tetapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak baik, ya, pelaksanaannya menjadi berantakan rumah tangganya, maka sebagian orang melihat bahwa poligami itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang hina dan bisa menghilangkan kebaikan dan lain sebagainya, hanya
disebabkan bukan poligaminya, tetapi orang yang mempraktekkannya tidak bisa melakukan dengan baik, maka yang disalahkan adalah poligaminya. Ini yang tadi saya sampaikan, ini yang jangan sampai kita memberikan penilaian seperti itu. Kalau ada orang melakukan poligami kemudian keluarganya berantakan, bukan poligaminya yang salah, tetapi orangnya yang apa? Yang bermasalah. Ya, jadi seperti ibu bapak kita buat analogi seperti ini. Kalau ada orang salatnya bagus ya, tapi dia suka mencuri, itu bukan tidak kemudian wong sok salat kok nyolong, tidak ada kaitannya. Artinya kita tidak menyalahkan salatnya, tetapi memang perilaku orang itu yang memang melakukan perilaku yang tidak baik. Maka ketika ada sebuah keluarga yang mempraktekkan poligami, ternyata keluarganya tidak baik-baik saja, maka kita tidak boleh menyalahkan poligaminya. Yang salah itu adalah pelakunya, yang dia salah dalam memandang hukum ya, karena barangkali dia adalah orang-orang yang belum memenuhi kualifikasi, belum memenuhi syarat, tetapi memaksakan diri untuk melakukannya, maka jadilah itu menjadi perkara yang tidak. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, selanjutnya ada beberapa poin ba'dul fawaidul fiqhiyah muta'alliqah bi ta'addud. Ada beberapa fawaid ya, ada beberapa fawaid fiqhiyah yang berkaitan dengan ta'addud ini. Pertama, yajuzu tafawutu muhuruz zaujat wa kadzalika tafawutul walaim. Pertama, ketika ada seorang melakukan poligami, maka diperbolehkan dia memberikan mahar yang berbeda di antara istri-istrinya, boleh. Mahar berbeda boleh. Wa kadzalika tafawutul walaim. Demikian juga bolehnya berbeda antar istrinya. Ketika dia menikahi istri-istrinya berbeda dalam walimahnya. Jadi tidak harus sama, tidak harus maharnya sama, tidak harus walimahnya sama. Menikahi si A ya, undangan walimah yang diundang 4.000 misalnya, padahal hanya disediakan waktu setengah jam. Bisa dibayangkan uyel-uyelan. Tapi menikahi istri yang kedua itu pipen ya, hanya ngundang ketua RT dan wakil RT-nya, hansip 2, kokam 2 misalnya, hanya cap ngirit ya, bolehkah? Boleh ya, ini diperbolehkan jika misalnya terjadi seperti itu. Kenapa? Faqad taqaddama anna Najasyi zawwaja Ummu Habibah bin Nabi wa amharu anhu 4,000. Apa buktinya? Dasarnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dinikahkan ya dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ketika Nabi dinikahkan dengan Ummu Habibah, ini nikahnya jarak jauh. Ya, nikahnya jarak jauh. Ummu Habibah ketika itu sedang berada di Habsyah. Karena pada waktu itu Ummu Habibah ini termasuk di antara para sahabat yang hijrah ke Habsyi waktu Nabi masih berada di Makkah. Ada 2 gelombang besar kaum muslimin hijrah ke Habsyah. Ketika Ummu Habibah hijrah bersama suaminya dan rombongannya sampai di sana, ternyata kemudian suaminya murtad. Ya, suaminya murtad. Ketika suaminya murtad, masuk Nasoro dalam satu riwayat, dan meninggalnya Nasoro. Lalu Ummu Habibah ini pun ya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nikahnya jarak jauh, Nabi di Madinah. Mahar yang diberikan oleh Nabi melalui Najasyi, Raja Najasyi, maharnya 4.000 dirham. Ya,
Ya, saya tidak tahu kalau dirupiahkan. Kalau dinar dirupiahkan itu standar. Karena 1 dinar itu 4/4 gram emas 22 karat. Kalau dinar. Ini sehingga kalau hari ini 1 dinar itu lebih dari berapa juta? Lebih dari 8 juta kalau hari ini. Tapi kalau dirham saya kurang paham hitung-hitungannya. Nabi menikahi ya Ummu Habibah ketika itu Nabi berada di Madinah. Ummu Habibah pulang itu 7 tahun setelah Nabi berada di Madinah. Jadi LDR. Nah, itu. LDR-nya bukan seminggu sekali. Nabi itu bertahun-tahun. Semenjak dinikahkan sampai kemudian ya kembali ke Madinah itu waktunya cukup lama, ya, cukup lama setelah Nabi 7 tahun di Madinah. Padahal proses hijrah ke Habsyah itu ketika Nabi masih berada di Makkah. Jadi lama. Nabi dinikahkan, walinya itu adalah Raja Najasyi yang menjadi walinya. Lalu Nabi di sana mewakilkan kepada seorang sahabat, etok-etoke itu mewakili Nabi. Nah, itu jadi kajian fikih di Indonesia. Nek nganten lanangnya diwakil ke piye? Nah, itu. Nek nganten wedoke diwakil ke piye? Wah, itu fikihnya panjang. Ya, beberapa ulama mengatakan kalau wanita diwakilkan tidak bisa. Kalau laki-laki hanya mewakili di hadapannya, ada yang mengatakan bisa. Nah, itu lain waktu kajiannya. Ya, tapi Nabi begitu. Maharnya Nabi kepada Ummu Habibah ini 4.000 dirham. Waqad kana muhuru azwajahu, sementara mahar Nabi kepada beberapa istri yang lain itu hanya 400 dirham. 400 dirham. Sementara juga maharnya Nabi ya kepada Safiyah binti Jahsh. Ya, Safiyah binti Jahsh itu keturunan ya kepala suku Bani Nadir, kepala suku sultan dia. Ketika Nabi menikahi Safiyah binti Jahsh ini apa maharnya sekalian? Ada yang tahu? Maharnya adalah pembebasan Safiyah ini dari status budak karena tawanan perang. Berarti tanpa ada apa-apa. Berbeda dalam pemberian mahar antara satu dan yang lain itu tidak mengapa. Demikian juga perbedaan dalam walimah ya antara satu istri dengan yang lain. Wa qala Anas fi tazwiji Zainab binti Jahsh. Ya, ketika Anas bin Malik mengatakan ketika menikahi Zainab binti Jahsh, ma ra'aitun nabi aulam ala hadin min nisa'i ma aulam alaiha. Saya tidak pernah melihat Nabi ketika walimah menikahi istri-istrinya dengan walimah yang semeriah ketika menikahi dia. Ini penuturannya Anas bin Malik. Nanti bisa kita melihat ya tentang nisa'u khaulan Nabi, tentang para wanita yang menjadi istrinya Nabi. Maharnya berbeda, walimahnya berbeda, sehingga itu menjadi catatan dalam kitab ini ya dengan satu pembahasan ya juzu tafawutu muhuruz zaujat, diperbolehkannya berbeda ketika memberikan mahar di antara istri-istri yang dipoligami, begitu juga berbeda dalam masalah walimah. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, itu barangkali yang pertama ya beberapa faedah fikih yang berkaitan dengan ta'addud. Mengingat waktu sudah malam, kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik ibu bapak rahimakumullah, sampai di sini ada pertanyaan? Cekap? Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam. Apakah boleh seseorang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri? Ya, ini pertanyaan menakutkan ini. Bolehkah seorang laki-laki melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri? Dalam fikih klasik
dalam fikih klasik hukumnya boleh dalam pandangan fikih. Tapi dalam kompilasi hukum di Indonesia itu harus dengan sepengetahuan istri, dengan seizin istri. Kenapa berbeda? Sudut pandangnya adalah maslahat. Sudut pandangnya adalah maslahat. Kenapa? Karena ketika tanpa seizin istri barangkali kemaslahatan yang akan diraih, akan dicapai menjadi sedikit. Kita ingat tujuan rumah tangga itu adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga memang ibu bapak fenomena sekarang itu barangkali ada beberapa langkah hukum yang memang dalam fikih-fikih klasik tidak ada, tapi sekarang menjadi sebuah kemestian. Satu contoh, ya, apakah ada dasar fikih pernikahan harus dicatatkan melalui kantor urusan agama? Tidak ada dalil ya ayyuhalladzina amanu apa terusannya ya, kauan tidak ada. Tapi dengan tidak dicatatkan itu akan muncul madorot, maka mencatatkan menjadi sebuah keharusan. Nah dalam hal seperti ini memang ada beberapa lompatan-lompatan dari fikih-fikih klasik ke fikih-fikih kekinian. Contoh ya, misalnya itu pertama. Maka seperti di Muhammadiyah ya, dengan pendekatan metodologi yang dipakai, maka menikah melalui kantor urusan agama menjadi satu keharusan. Kenapa? Ketika itu tidak dilakukan, maka kemaslahatan akan sulit bisa dicapai. Sementara tujuan rumah tangga itu adalah untuk mendapatkan sakinah. Sakinah akan sulit dicapai. Wis yo nganu wae, nikah siri meneng-meneng, sementing sah. Ya, akhirnya rumahnya di sana. Takoni, sampean ndek buku nikah apa ora? Ah, mboten gadah. Ning kelompok nikah, buktene apa? Ha niki jejer, ya ndak ada. Ketika dipersoalkan ngaleh, wis dhewe ngaleh wae yo Bu, ngaleh ring RT kono. Sampai RT sana ditanya lagi, buku nikahnya mana? Ndak ada. Akhirnya ke sana lagi. Sakinahnya lalu ada di mana? Nah, itu artinya memang ada beberapa hal yang memang ada lompatan-lompatan keluar dari fikih-fikih klasik. Memang dalam fikih-fikih klasik tidak ada persyaratan untuk izin sepengetahuan istri, tapi kondisi kekinian seperti kita di Indonesia itu mengharuskan. Kenapa? Karena tanpa itu maka kesakinan dalam rumah tangga sulit untuk bisa dicapai. Meskipun nyimpen itu primpin, tahu primpin ya? Primpin itu apa? Saking rapete, tapi lama-lama itu akan ketahuan juga. Dan ketika ketahuan, maka disitulah rumah tangga ibarat perahu itu akan pecah di tengah rumah tangga. Maka kita rumah tangga itu kan seperti kita naik kapal ya. Naik kapal itu kalau kita baru naik kapal itu sing ngeterke pirang-pirang. Mau ke transmigrasi ke Kalimantan, itu keluargane ngeterke tekan pelabuhan. Kayak baru menikah itu yang hadir kan banyak, panganang pirang-pirang, lemper, tapi ketan, kemudian apa lagi banyak. Tapi ketika pernikahan selesai, ibarat kapal sudah mulai berjalan ke tengah lautan. Ketika sudah sampai di tengah lautan, kok tidak ada harmoni dalam rumah tangga, ya karepane beda di tengah perjalanan, di tengah lautan, ombaknya besar, anginnya besar. Sing laki-laki pengen mendayung ke utara, yang perempuan ingin dayung ke selatan, ombaknya besar, maka kapal bisa tenggelam, tujuan tidak akan bisa tercapai. Jadi memang ada
keberbedaan. Kalau dalam fikih-fikih klasik memang tidak ada mayoritas, ya tidak mengharuskan ada izin. Tetapi ketika kemudian ditarik pada fikih kekinian di kompilasi hukum di negeri kita, tanpa izin itu akan menimbulkan persoalan di belakang hari nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu Bapak, kita cukupkan, kita lanjutkan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.